wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Dan seperti biasa, sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Nur Hasana, nomor buku mahasiswa 2021-02-008, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah teman-teman, senang banget bisa balik lagi di sini untuk berbagi ilmu sama kalian semua. Nah, video kali ini tuh sama seperti video-videoku sebelumnya, yaitu untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 3. Nah, menariknya dalam video kali ini aku akan membahas tentang materi etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Jadi kita akan bahas ipteks, lalu kemudian kita juga bahas tentang penerapannya di dalam pandangan Islam. So teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku masuk ke materi yang akan aku bahas kali ini. Let's go! Nah guys, sebelum aku masuk ke materi yang akan aku bahas di video kali ini, aku mau nanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih kepanjangan dari ipteks? Kalau kalian belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi ipteks itu ya singkatan dari ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, lalu seni. Jadi ipteks ya singkatannya itu tadi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Atau kalian memang udah tahu sih, aku hanya ngecek aja, ngetes aja. Nah, ipteks sendiri itu adalah bidang kegiatan yang sudah berkembang atau tumbuh atau muncul sebelum peradaban Islam. Nah, pada saat peradaban Islam muncul, perkembangan ipteks itu tetap berjalan tapi dalam konteks ajaran agama Islam. Penemuan-penemuan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu kayak telekomunikasi, transportasi, informasi dan lain-lain sebagainya itu merupakan elemen penting yang punya tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, ilmu sendiri selain sebagai alat untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, ilmu pengetahuan juga memiliki fungsi lain sebagai sandaran bagi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Artinya manusia yang memiliki ilmu bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan baik dan mudah gitu loh. Nah, menariknya lagi dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran ada sebuah surah dan ayatnya yang membahas tentang orang-orang berilmu ya kan. Nama surahnya itu Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, arti dari ayat 11 itu kayak gini. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini arti dari Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Oke, di ayat ini ya dijelaskan bahwa manusia selalu dituntun untuk berpikir menggunakan akalnya. Nah, akal sendiri dalam Islam itu bukan berarti otak, tapi melainkan daya pikir yang bersemayam dalam jiwa seorang manusia. Dan lagi nih, dalam Al-Quran itu banyak banget kalimat-kalimat serta anjuran bagi umat Islam ya kan, untuk bertindak secara empiris dan realistis dalam mempelajari dan memahami data atau ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan alam semesta kita. Kayak misalkan pergantian malam dan siang, kemudian juga proses biologis manusia dan misteri alam semesta kayak gitu. Jadi secara garis besar tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat manusia nih untuk senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu dan memperbanyak ilmu gitu loh. Dan gak ada tuh larangan bagi siapapun, mau laki-laki, perempuan, untuk menuntut ilmu. Pokoknya kita semua punya hak yang sama untuk bisa memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu dan menjadi manusia yang berilmu. Namun di sini perlu kita garis bawahi ya, manusia berilmu juga harus memiliki attitude yang baik. Karena manusia yang berilmu tanpa attitude yang baik itu bukan manusia. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang menjadi pembahasan di video kali ini, yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Jadi kalau melihat dari judul submaterinya, di sini aku akan bahas tentang hubungan atau interaksi antara ilmu dan nilai serta ajaran Islam. Jadi apa sih hubungan dan keterkaitan yang bisa kita lihat dan bisa kita peroleh dari ilmu pengetahuan dan nilai serta ajaran Islam? Oke, integrasi sinergis antara agama dan ilmu secara konsisten akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam menerapkan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Jadi maksudnya di sini adalah hubungan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama atau nilai-nilai ajaran Islam ya, itu
menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak dan juga berilmu dalam kehidupannya gitu loh. Jadi maksudnya di sini tuh ya, untuk hubungan dari atau keterkaitan dari ilmu pengetahuan dan nilai agama Islam itu maksudnya gini. Dalam agama Islam, manusia itu dibentuk menjadi umat yang baik, umat yang menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala ajaran yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu pengetahuan itu membentuk manusia yang memiliki akal yang akal yang baik, kemudian manusia yang berilmu dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan, bagaimana cara mereka memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Kemudian integrasi antara iptek dan ajaran atau nilai-nilai agama Islam itu memiliki nilai penting untuk mematahkan atau menghilangkan anggapan bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu tidak dapat berjalan beriringan atau tidak dapat disatukan gitu loh. Jadi ya integrasi atau penyatuan hubungan dan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama Islam itu diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi kita masyarakat atau kita umat Islam untuk mengerti bahwa agama Islam itu tidak melarang umatnya untuk bisa belajar, memperoleh pendidikan, menambah pengetahuan gitu loh. Siapapun kita, mau laki-laki atau perempuan, kita justru dianjurkan dalam Islam, justru dianjurkan agar kita tuh menjadi manusia yang menjadi manusia yang beriman plus manusia yang berilmu. Kayak seperti yang kita tahu ya, peradaban atau kemajuan dari iptek ya, itu muncul dan berkembang itu sebelum adanya peradaban Islam. Jadi sebelum peradaban Islam, kemajuan iptek, perkembangan iptek itu udah lebih dulu ada gitu. Lalu kemudian muncul peradaban Islam. Nah, dalam peradaban Islam, perkembangan kemajuan iptek itu harus berjalan bersama-sama dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Disinilah yang menarik. Kenapa? Karena dengan adanya keterkaitan atau hubungan antara perkembangan iptek lalu kemudian juga dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka udah pasti dan udah jelas bahwa manusia-manusia, bahwa umat-umat muslim ya akan menjadi manusia-manusia yang memiliki ilmu, memiliki akhlak yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu firman Allah itu ada dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 nih ya kan. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah Subhanahu wa taala itu akan meninggikan orang-orang yang beriman, kemudian orang yang memiliki ilmu gitu loh. Jadi udah jelas kan bahwa dalam Islam manusia atau umat Islam khususnya itu dituntut untuk atau dianjurkan untuk bisa menjadi manusia yang baik secara agama atau umat Islam yang baik yang taat kepada ajaran syariat Islam, juga dituntut untuk menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan gitu loh, supaya kehidupan yang mereka jalani di bumi itu tidak sia-sia ya kan. Kita lahir sebagai manusia terus hanya berpengetahuan agama itu kurang, jadi harus ada ilmu pengetahuan lain dan teknologi maupun seni gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah ya, hubungan atau keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ajaran Islam itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting atau suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ajaran Islam itu bisa diharapkan membentuk atau menghasilkan sumber daya manusia atau umat Islam yang memiliki ilmu spiritual atau nilai-nilai agama, juga memiliki nilai-nilai ilmu pengetahuan. Oke. Nah, buat teman-teman sekalian nih, terima kasih buat karena udah nonton video aku dari awal hingga akhir, dan buat kalian semua aku mohon maaf karena mungkin dalam video ini terdapat banyak kekurangan yang ya tidak bisa aku tutupi. Dan buat kalian semua, semoga kalian suka video ini dan semoga bisa bantu kalian menambah wawasan. So, sampai jumpa di video aku yang berikutnya, dan buat kalian semua, aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.